kan satu coworking space tuh ada beberapa kantor, ada beberapa orang yang bekerja di situ dan backgroundnya beda-beda gitu. Oke, itu suatu budaya baru yang mungkin sebagian dari kalian belum tahu. Itu perbedaannya apa, Mbak, antara coworking di Jakarta dan di Bali? Ada nggak tempat yang bisa kita pakai untuk kita kerja, terutama ngejar deadline? Itu yang private, yang ya suasananya kondusif. Ada pernah lihat di sosmed waktu itu, sosial media. Ada di Pasar Selatan, namanya Live It Hub. Okay. Jadi di situ ada tempat yang menyediakan space untuk kita bekerja, fasilitas lengkap, scan untuk email, fax. Oh, jadi istilahnya itu sudah ready semua. Iya. Cuma tinggal bawa diri sama kerjaan dan bisa bekerja di sana dengan tenang. Oke. Dia juga ada cafeteria. Oh ya? Ya, Jadi bisa sambil ngopi dong. bisa Ketemu klien, Aha. ngomongin soal project, bisa ya? And another good news, no smoking area. Oh, jadi tempatnya sehat ya? Sehat sekali. Nah, kalau kita sampai Yuk. Kita harus lihat lokasinya. bersama saya Rama Okta. di program kita Bali in Your Hand. So, what's new in Bali? Let's check it out. Check it out. Bertemu lagi bersama saya Okta di Bali in Your Hands, Bring in Your Hype and Headliners. Kali ini kita membahas tentang suatu tradisi baru, kita bilang ya, tradisi dalam bekerja. Biasanya orang bekerja di kantoran ya, satu building besar, sewa tempat atau bagaimana. Tapi sekarang ada kebudayaan bekerja itu melakukan pekerjaan di coworking space. Nah, kebetulan hari ini ada Mbak Mirna Ya, halo. sebagai pelaku yang memilih bekerja di coworking space, begitu Mbak ya. Oke Mbak, gimana kabarnya? Baik, Saya mau nanya kabar jadinya, saking menariknya ini pembahasan. Iya, Baiknya betul. Mbak ya, hujan-hujan gini Mbak. Wah, tadi hujan apa? Lumayan. Tapi memang tadi topik tentang coworking space memang lagi hype sih. Iya, betul. Jadi, itu dia. Kenapa Mbak lebih memilih bekerja di coworking space ketimbang di suatu building atau kita punya tempat kantor gitu kan? Dulu kan orang bekerja kantoran. Iya, kerja betul. kantoran. Dulu kayak keren ya. Keren gitu. Sekarang ada lagi coworking space. Iya. Oke, bisa sedikit dijelaskan Mbak? Jadi keuntungan untuk bekerja di coworking space itu, terutama kalau menurut aku sih, mereka yang usahanya masih small to medium scale ya. Mungkin orang-orangnya total jumlah karyawannya kurang dari 20 orang gitu ya. Itu masih cocok untuk di coworking space gitu. Kenapa memilih bekerja di coworking space gitu, kayak Live It Hub gitu ya. Karena kalau di coworking space itu kan satu coworking space itu ada beberapa kantor, ada beberapa orang yang bekerja di situ dan backgroundnya beda-beda gitu. Mungkin ada yang backgroundnya dia IT, web developer gitu ya. Ada yang orang komunikasi gitu kayak saya gitu kan ya. Ada yang mungkin orang yang bikin aplikasi apa gitu ya, app developer. Jadi dia bisa, kita semua tuh bisa saling berkolaborasi. Karena kan kita kayak di satu tempat di building, jadi kita otomatis kan kayak ini gue lagi ngerjain apa gitu ya, aku lagi ngerjain ini, dan dari situ kan timbul budaya kayak mungkin ada nih yang bisa kita kolaborasi dan kerjasamakan bareng gitu ya untuk benefit bersama gitu. Itu mungkin banget, jadi kayak networkingnya tuh flawless ya kalau saya bilang gitu kan ya. Nggak butuh ekstra apa ya, kayak misalnya kita harus ikut asosiasi khusus gitu untuk networking gitu ya, atau ke acara tertentu hanya untuk networking, itu nggak usah, karena kita day to day udah bekerja dengan berbagai macam latar belakang pekerjaan dan pendidikan orang gitu ya, bisa satu sama lain tuh saling membantu gitu ya.
ya. Saling mengisi lah. Betul. Dan enaknya biasanya kerja di coworking space tuh, memang coworking space tuh kayak Liquid Hub-nya juga kayak suka ngadain acara-acara untuk para tenantnya, para member-member coworking space gitu. Jadi otomatis kita jadi lebih kayak flawless lagi gitu, ngobrol apa nih gitu, mungkin saya lagi butuh orang atau jasa graphic designer gitu ya. Nah itu ada di situ, langsung ya udah langsung ngobrolnya mengalir gitu sih sebenarnya. Bisa Betul. apa yang kita butuhkan kadang-kadang. Iya, betul. Oke, nah Mbak sendiri kan base-nya di Jakarta, Mbak ya. Betul. Nah itu perbedaannya apa, Mbak, antara coworking di Jakarta dan di Bali? Perbedaannya itu beda banget. Beda banget. Mungkin di sini pakai celana pendek gitu ya? Iya itu salah satunya ya, karena kalau di Jakarta nggak mungkin. Biasanya coworking space di Jakarta tuh biasanya juga di gedung perkantoran ya. Oke. Jadi pasti kalau kita pakai celana pendek ditolak lah sama security gedungnya gitu kantor. Tapi kalau di Bali itu kan biasanya coworking space-nya tuh adanya di rumah gitu ya. Jadi tempat independen sendiri gitu. Iya. Dan karena Bali multicultural gitu, banyak bule-bule yang udah kerja pakai kaos aja gitu, pakai celana pendek. Jadi cuma bawa laptop aja. Iya, udah biasa banget. Jadi kalau menurut saya kalau coworking di Bali itu lebih kayak rumahan. Kayak homey ya. Homey banget. Iya. Jadi nggak berasa kerja di kantor. Tapi kalau di Jakarta, biarpun memang coworking space itu biasanya mereka kayak ngasih apa ya, ada tempat main biliarnya gitu ya, atau kayak ada lunchroom gitu ya, bagus, tapi tetap suasana kantor tuh masih ada, karena biasanya mereka itu tadi ada di gedung perkantoran, jadi nggak mungkin kita cuma pakai sandal jepit gitu. Tapi kantin ada kan sama? Kantin ada sama, cuman ya itu tadi ya masih ya mungkin kalau di Jakarta jadinya nggak pakai celana pendek, tetap celana panjang, cuman mungkin pakai hoodie gitu ya, jadi nggak sebebas di Bali. Kalau Bali kan lebih Masih pakai sendal kan? betul. Pakai sepatu. Iya, berasa di rumahan. Dan kalau di Bali itu karena mungkin banyak digital nomad dari luar negeri ya, kan mereka jam kerjanya kadang-kadang harus sesuai dengan negara asalnya ya. Iya. Jadi mungkin mereka baru kerja malam gitu, jam 10 ke atas gitu ya. Nah itu biasanya kayak si Liquid Hub ini mereka udah biasa tuh mengakomodir memang yang mau datang malam, karena mungkin kan nyesuaian sama jam kerja di negara asalnya. Betul. Kalau di Jakarta nggak fleksibel itu gitu, tetap kayak ada jam kantor misalnya jam 6 tuh oke, masih boleh datang, cuman listrik udah mati gitu, AC udah nggak ada. Kayak 8 to 5 gitu ya? Yes, benar-benar masih biasanya batasnya jam 6, jadi listrik udah, AC udah nggak nyala, terus lampu di luar gitu udah gelap gitu, jadi beda karena mungkin tidak sebanyak di Bali ya, banyak digital nomad yang ekspat lagi. Nah kalau kekurangan dan kelebihan dari bekerja di coworking space ini? Kalau kelebihannya yang aku bilang tadi, bahwa untuk kita berkolaborasi itu enak banget, flawless dengan berbagai pihak ya. Tapi kekurangannya mungkin untuk usaha-usaha yang membutuhkan kerahasiaan. Mungkin agak kurang ya gitu, karena kan memang dibuka coworking space itu bisa agak open gitu kan, open for collaborate. Jadi memang kalau perusahaan-perusahaan mungkin yang bergerak di bidang yang rahasia, bisa intelligence atau itu memang harus punya kantor sendiri, jangan di coworking space. Dan kalau perusahaan-perusahaan yang mungkin udah karyawannya lebih dari 20 ya, dia sebaiknya sih memang nggak di coworking space lagi gitu, karena dia pasti butuh resources yang lebih besar ya. Iya. Dan itu juga kalau di coworking space kan harus disiplin diri ya. Oke, maksudnya apa? Iya, karena waktu tidak ditentukan, bebas. Oh iya, ya kan? iya. Disiplin diri, kerja harus selesai di deadline. Betul. Begitu terserah mau ngerjain kapan, gitu kan? Iya. Tanggung jawab terhadap diri sendiri. Benar. Iya. Kalau di kantor benar-benar yang kayak tadi pasti kan udah kayak itu Ada tadi. cekcok, ya kan? Iya, terus ya itu tadi gedung, kalau di gedung AC udah dimatiin, gitu. Kita udah tahu nih, udah tanda-tanda kita rada-rada di Kalau kantoran ditungguin sama HRD. Iya. Jam Atau ada berapa? ini security tiba-tiba lalu lalang baca gitu. Iya. Ya kan itu kayak usiran secara halus. Iya. Nah mungkin itu tadi buat yang
industri kreatif itu juga bagus tuh terjadi Betul. co-working space karena Iya. kan kadang-kadang industri kreatif kayak yang ngerjain graphic design itu kan suka Mungkin pressure-nya Sampai lebih, malam. lebih ini ya, tidak terlalu besar pressure-nya kalau bekerja di betul kantoran. betul. Iya, iya. Kalau di kantor ya itu karena dia terpaku sama ya itu jam sampai jam 5 atau jam 6. Lembur lagi nih, Iya. kayak gitu Nah, misalnya. padahal kadang-kadang mungkin ide kreatif baru muncul sih malam-malam kan. Betul, biasanya semuanya bir gitu kan. Iya, 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 iya. Oke, itu suatu budaya baru yang mungkin sebagian dari kalian belum tahu. Nah, kita ada budaya baru dalam bekerja, yaitu adalah tidak mesti di kantor, tapi di co-working space. Ada beberapa tempat di Bali. Bisa di searching sendiri di sosial media kalian. Oke, ya sekian Mbak. Terima kasih waktunya sudah datang berbagi tentang co-working space ini yang mungkin banyak yang nggak tahu dan mereka pikirannya terbuka dan boleh juga nih co-working space, ya kan? Dan gitu. Apa tidak tepat waktu lah diberikan gitu ya. Oke, sekian pembicaraan kami hari ini, cukup menarik. Jangan lupa ikuti follow Instagram kami di Bali in Your Hand untuk mengetahui update-update yang lebih menarik lagi. Oke, sampai jumpa di kesempatan lain.